Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah dengan istiqomah, senantiasa mengharapkan ridha Allah. Maaf, ini ada kabel error, kelemas mana dan mas butuh kabel aja dicapat mana. Kabel. Ada. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulai ini kita akan sedikit membahas mengenai hal terkait yang akan kita hadapi. Kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah kemarin sudah mengadakan sidang isbat dan hasilnya tanggal 1 Dzul Hijjah adalah jatuh pada hari Jumat besok, sehingga kita akan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha, yaitu pada hari Ahad tanggal 10 Juni. Begitu ya? Ada beberapa kaum muslimin yang merayakannya pada hari Sabtu, ya, hari Sabtu tanggal 9 Juni. Hal ini kenapa bisa terjadi sudah sering kami sampaikan. Saya hanya sedikit akan lebih menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan dalil yang ada. Jamaah rahimakumullah, dari zaman dahulu kala sampai hari ini, syariat agama Islam mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya untuk menentukan bulan baru hanya ada satu metode yang diakui secara syariat, yaitu metode ru'yatul hilal, melihat hilal tanggal 1, dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita dan tidak ada alasan kita untuk menolak hasil daripada sidang isbat tersebut. Itu diakui oleh masyarakat kaum muslimin, ya, dan juga oleh para ulama. Ketika terjadi perbedaan, kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena memang metodenya adalah berbeda. Orang yang menentukan bahwasanya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, ya, berarti sekarang memasuki tanggal 1 bulan Dzul Hijjah. Itu menurut perhitungan mereka. Ya, menurut perhitungan, menurut ilmu mereka.
karena mereka hanya menggunakan akal mereka. Padahal kita tahu bahwasanya agama Islam itu, syariat agama Islam itu butuh dengan dalil. Tidak boleh kita mengedepankan akal-akal kita, pemikiran kita, seberapa pintar pun kita, tidak boleh. Kalau ada dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh menyelisih daripada dalil tersebut. Untuk itu sebelum kita menyikapi hal ini, sebelumnya saya akan sampaikan sedikit mengenai akal, mendudukkan akal pada tempatnya. Bagaimana ini sebenarnya agar supaya kita agama ini tidak selalu harus tinemu akal. Karena akal kita adalah seperti yang sudah kami sampaikan kemarin. Akal kita mempunyai keterbatasan. Ada hal-hal yang kadang kita tidak bisa dicerna oleh akal. Ketika hal itu terjadi, maka kita cukup mengimani saja, tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Contoh, ya, ketika nanti panjenengan mati, ya, lalu dikubur, selang beberapa tahun pasti sudah hancur lebur, tinggal tulang belulang. Allah berfirman bahwasanya panjenengan nanti akan dibangkitkan kembali, dibentuk kembali sedemikian rupa seperti sedia kala. Bahkan itu kalau dipikir secara akal tidak akan mungkin nyampe. Gimana betul? Itu tidak akan mungkin karena akal kita tidak mampu. Kita kemarin sudah berbicara tentang surga, tentang neraka. Itu semuanya hal-hal yang harus kita imani. Ya, kalau kita berbicara dengan akal kita, kalau kita misalnya mendengar sabda Rasulullah bahwasanya penduduk neraka itu besarnya sebesar gunung Uhud. Orang tamu ngakal nggih? Gimana betul? Ya, kita hanya beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Tidak semuanya harus masuk akal. Itu akan tetapi kalau itu semuanya kita imani, itu pasti syariat agama Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal. Contoh, bahwasanya Allah menyanyikan bahwasanya nanti akan ada hari kiamat. Ya, kalau orang yang tidak percaya, Allah mana mungkin ada kiamat. Akal mereka menolak. Akan tetapi orang-orang yang punya akal senantiasa berpikir, sehingga mereka bahkan menyimpulkan suatu saat nanti bumi ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Matahari yang kita nikmati suatu saat akan sirna, akan habis. Ya, itu. Sehingga ada masanya di mana matahari itu mati. Kalau matahari mati, apa yang terjadi? Bumi kira-kira tayang urip nomboten? Ya, tidak mungkin. Kalau buminya tidak mungkin hidup, otomatis semuanya akan kacau. Sekarang matahari misalnya panjenengan ketika berbicara sedikit ilmu alam, bumi kita itu dilindungi oleh lapisan yang namanya atmosfer. Ketika atmosfer itu bolong saja, kita bisa kebakar semuanya. Okay? Ya, bahkan sekarang ini saja sudah dampaknya sangat-sangat terasa. Cuaca di dunia ini sudah sangat-sangat panas dibanding mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwasanya semakin dekat apa yang dijanjikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu makanya ketika kita berbicara syariat, kita harus mengedepankan dalil, tidak boleh mengedepankan akal. Kita harus mendudukan akal pada tempatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin."
Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, maka tugas seorang Rasul adalah hanya menyampaikan. Ya, ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Sebagai pembawa risalah yang jelas. Itu. Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, kita sebagai kaum muslimin harus meyakini bahwasanya wahyu itu berasal dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan berita kepada kita, sedangkan kita, tugas kita adalah amantu, aku beriman, sami'na wa ta'na, itu ya, wa alaina taslim, kata beliau. Untuk kita pasrah menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Barang siapa kepengin taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah. Itu. Kalau kita taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, sama saja. Ketika kita tidak taat kepada Rasulullah berarti kita tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Ya, untuk masalah ya penetapan Idul Adha ini, kita mengutamakan apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan bagaimana cara menentukan awal bulan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Kita mengikuti, wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin walal mu'minat." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminat. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada pilihan baginya, pilihan dari perkara yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya, perhatikan ayat yang mulia ini, Al-Ahzab ayat 36. Tidak pantas bagi seorang mukmin maupun mukminah ketika Allah sudah menentukan suatu perkara, ya khususon untuk penetapan hari raya, penetapan awal bulan, Allah dan Rasulnya sudah menentukan, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya, wa adkhu li ru'yatihi. Ya, puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihat hilal, menyembelihlah kalian atau beridul adhalah kalian karena melihat hilal. Itu dalil yang sangat jelas. Sehingga kalau ada orang kok memilih yang selain daripada itu, ini masuk dalam ancaman ayat yang mulia, surat Al-Ahzab ayat 36. Barang siapa yang mendurhakai, tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kesesatan yang nyata, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah menganugerahkan kepada kita akal, agar supaya kita senantiasa memikirkan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Akal merupakan syarat untuk memahami sesuatu. Tidak mungkin kita bisa memahami syariat agama Allah kalau kita ora duwe akal, ya. Makanya dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah saling menyinggung. Contoh, ya, dalam
ayat afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an? Atau dalam ayat yang lain, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia kepada kebaikan dan melupakan diri kamu sendiri, padahal kamulah yang membaca Alkitab? Apakah kamu tidak punya akal? Dan ayat-ayat yang sangat banyak terkait bahwasanya kita diperintah oleh Allah untuk mempergunakan akal kita, ya, di dalam memahami syariat agama Allah. Ya, ayat yang Al-An'am ayat 32 juga demikian. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan sungguh kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sendaguro. Dan sungguh kata Allah, darul akhirah, negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu mau mempergunakan akal-akal kalian? Ini banyak sekali ayat-ayat terkait bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal, akan tetapi juga tidak boleh kebablasan, maksudnya, ya, mentang-mentang pinter. Alah, ya, gerhana bulan, gerhana matahari yang terjadi 50.000 tahun sekali itu sudah bisa diprediksi, sehingga kita boleh menentukan Idul Adha maupun Idul Fitri dengan menggunakan perhitungan. Ya, kita kan sudah canggih. Itu akal, ya. Boleh kita gunakan akal ketika tidak ada dalil yang jelas. Ya. Makanya dalam syariat agama Islam, akal ini berfungsi diantaranya adalah bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kalamnya, menyampaikan Al-Quran bagi orang-orang yang berakal, karena hanya dengan punya akalah, ya, dia bisa memahami Al-Quran. Dalam banyak ayat Allah berfirman, wa dzikra liulil albab, ya, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, mempunyai akal. Betul. Yang kedua, akal adalah sebagai syarat. Ketika seorang itu mempunyai akal, maka dia dibebani oleh Allah dengan beban syariat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai akal. Orang-orang yang tidak mempunyai akal tidak dibebani sholat, tidak dibebani puasa. Kita dibebani oleh Allah karena kita memang sudah diberikan oleh Allah akal untuk bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang perintah, mana yang larangan. Itu akal kita. Kita diberi oleh Allah akal untuk memikirkan itu semuanya. Akan tapi, ya, ketika kita tidak memilikinya, maka bebaslah kita dari tanggung jawab beban syariat. Contoh, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, rufingal qalam ngan salasa, ya, diangkat kolam, pena, pencatat itu dari 3 macam orang. Artinya dia ketika salah tidak dicatat sebagai dosa. Itu. Yang pertama adalah nganin naim khatta yastaikid, ya, dari orang yang tidur sampai bangun tidak ada dosa. Wa nganis sabiyyi khatta yakhtalim, dari anak kecil sampai dia dewasa, sampai balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dan orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Ini orang-orang ini yang disebutkan oleh Rasulullah, mereka tidak dibebani oleh Allah beban taklif syariat agama Allah karena mereka tidak mempunyai akal atau belum sempurna akalnya. Ya, wong turu
Akalnya lagi nengendi. ya, ya, orang lagi tidur ya. Paribasannya dijunjung ya, gara tangi ya. Diam saja, dijejeli terasi bae meneng bae nggih. Apa lagi turu. Ya, akalnya sedang tidur. Ya, anak kecil sampai dia balik. Begitu juga orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Dia tidak dibebani karena akalnya. Kan makanya ini maksud daripada urgensi kepentingan akal dalam syariat agama Allah adalah bahwasanya dengan akal inilah seseorang itu dibebani beban syariat. Betul. Kalau tidak punya akal dia tidak akan dibebani. Yang ketiga, Allah Ta'ala mencela orang yang tidak mempergunakan akalnya, ya. Orang yang tidak mau berpikir sehingga mereka mengabaikan ajaran agama Allah Tabarak wa Ta'ala. Berapa banyak dari manusia-manusia yang mengabaikan ajaran agama Allah. Akalnya hanya digunakan untuk apa? Untuk sebatas kehidupan duniawi saja, untuk melampiaskan syahwatnya saja. Sementara mereka tidak mempergunakan akalnya untuk kehidupan akhirat. Banyak sekali ya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita harus senantiasa memikirkan ya apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah sehingga kita semakin yakin ya, semakin yakin dengan adanya Allah, dengan hari akhirat. Contoh dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab. Maaf, ini surat Ali Imran ya. Adalah terdapat tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Di sini Allah menyebutkan ulil albab, orang-orang yang mempunyai pikiran. Gitu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan berdiri, dengan duduk dan dengan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan terkait penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah sedemikian sempurnanya menciptakan langit, menciptakan matahari, bulan dan bintang, semuanya berjalan sesuai dengan jalane masing-masing. Itu bagaimana antara benda-benda langit tidak saling bertabrakan. Ya, bagaimana Allah sudah mengatur itu semuanya sehingga sekarang kita berada dalam waktu maghrib. Di belahan bumi yang lain ada yang mungkin waktu subuh. Di Arab Saudi sekarang baru jam berapa? 4 jam sebelumnya, berarti jam berapa? Jam 2 siang di Arab. Tanah daerah Arab. Di Amerika sana itu sekitar jam 6 pagi. Itu semuanya diatur oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya, ini waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Senantiasa memikirkan apa-apa yang ada di langit dan bumi agar supaya apa? Agar supaya semakin yakin dengan Allah Tabarak wa Ta'ala, semakin taat kepada Allah. Ketika memikirkan semuanya, mereka lantas berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini untuk sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Allah sudah memberikan kita akal, fikiran yang sedemikian kompleks.
kompleks sekali kalau panjenengan sedikit berbicara mengenai anatomi tubuh. Bagaimana kita mendengar sesuatu masuk kuping, lalu masuk ke otak, diproses, lalu dikembalikan lagi kepada apa yang diperintah oleh otak untuk mengerjakan. Contoh panjenengan diperintah oleh ramane, le tuku kena sega, ya itu kan dengar dulu nih. Dengar lalu diproses di otak. Ketika otak sudah memprosesnya, baru dia tergerak untuk berjalan. Otak yang memerintah kaki kita untuk berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu prosesnya seperti itu. Ini. Begitu juga dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala harus kita imani. Yang pertama, kita harus beriman terlebih dahulu. Kita iman, tidak ngenyang imannya, ya. Seperti yang sampaikan di awal tadi, kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulullah dengan pasrah tunduk, tidak ngenyang. Ketika kita sudah melaksanakannya, baru kita boleh mempergunakan akal kita, ya, untuk memikirkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendudukan seperti ini, insya Allah tidak akan terjadi. Ya, di dalam hal mendudukan akal pada tempatnya ada 3 golongan. Ya, ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada golongan yang tengah-tengah. Ini. Yang pertama adalah yang menjadikan akal sebagai landasan ilmu, sedangkan dalil gue pendukung. Yang pertama akal dulu, ya. Utamakan akal dulu. Nanti dalilnya dicari-cari, kon kira apa? Ngepas-ngepas. Nah, ini golongan yang pertama, ekstrim kanan. Ya. Para ahli filsafat, ahlul kalam itu seperti itu. Menjadikan akal mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Sementara mereka mengesampingkan dalil. Ketika dalil bertentangan dengan akal, dibuang dalilnya. Ini rapat. Begitu juga, ya, menentukan awal bulan Hijriah dengan hisab, ini masuk dengan kelompok yang pertama. Mereka mengedepankan ilmu dan membuang dalil. Ini permasalahan. Kelompok yang kedua adalah yang mencela akal, ya. Mencela akal, orang nganggo akal gampangannya, tidak menggunakan akal. Mereka beragama pokoknya nyong manut apa kata kaki nih orang tidak akal. Kon kaki nih jere ganu nyongger ke apa jenenge kepengin urip berbahagia, ya, selamat sampai tua, harus begini. Ini namanya beriman, tidak menggunakan akal. Ini contoh-contohnya banyak, ya, kaum sufi, ya, orang-orang yang melakukan ritual sesajen. Mereka hanya mengimani saja, tapi tidak menggunakan akal. Panjenengan bayangkan, ya, di tengah sawah didelai dawegan dan sebagainya, ya, butuh tekan garing langasing doyan gina mboten. Angger kalau mau berpikir sedikit saja, ya sudah barang tentu itu hal yang mubazir. Itu. Begitu juga dengan sedekah bumi, sedekah laut dan sebagainya. Itu semuanya adalah mereka tidak menggunakan akalnya. Sementara syariat agama Allah itu tidak pernah bertentangan dengan akal. Tidak pernah yang namanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Ada 3 golongan, ya. Yang pertama golongan yang ekstrim mengedepankan akalnya, mereka membuang dalil. Yang kedua
dengan dalil, ya, mereka tidak menggunakan akal. Akan tetapi kadang yang golongan yang kedua ini ada dalilnya, dalil salah permasalahannya, nggih. Dalilnya dalil tur apa? Turki. Dalilnya nutur kaki ini. Ini permasalahan. Itu tidak menggunakan akal. Itu. Padahal syariat agama Allah harus senantiasa sesuai antara dalil dan akal, senantiasa sesuai. Kalau kelihatan tidak sesuai itu berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama dalilnya tidak sahih, yang kedua akalnya tidak sehat. Gitu. Kalau ada dalil kok bertentangan dengan akal, itu ada dua kemungkinan. Dalilnya tidak sahih, ya, atau akalnya tidak sehat. Kalau dalilnya sahih, itu ada juga kemungkinan pemahamannya yang salah. Ini itu seperti itu. Sementara kita ahli sunnah itu menjadikan akal berada di tengah-tengah. Akal adalah petunjuk untuk mengetahui dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Kita ketika kita membaca Al-Quran maupun dalil yang jelas-jelas sahih, itu tugas kita sami'na wa ata'na. Itu pertama. Ya. Ketika sudah sami'na, kita iman dulu, baru kita tadaburi. Kenapa sih seperti ini? Tadaburi. Ya. Ketika sudah beriman, kita baru gunakan akal kita untuk mentadaburi. Kenapa Allah memerintah sholat misalnya? Kenapa Allah memerintah korban misalnya? Kenapa Allah memerintah sedekah? Itu baru. Itu golongan tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Kaum muslimin semestinya bertindak seperti itu, ya. Karena akal itu tidak bisa berdiri sendiri. Akal tidak mungkin memikirkan, ya, menggambarkan. Akal tidak mungkin bisa menggambarkan surga, menggambarkan neraka, tidak bisa. Harus ada dalil syar'i. Harus ada petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah maupun dari Rasulullah, kita tidak mungkin bisa memahami, mengetahui akan ada kehidupan setelah kematian dan sebagainya. Itu. Ya. Jika akal bertentangan dengan dalil syar'i, maka yang harus didahulukan adalah apanya? Dalilnya yang didahulukan, jangan akalnya. Itu. Kedepankan dulu, kita kesampingkan dulu akal kita. Ketika kita menjumpai dalil yang sahih. Contoh perkara yang sepele. Rasulullah bersabda, ketika laler menclok nang minuman, ya, kon langsung aja dibuang, lebih dicelup nasisan. Kalau kita berbicara seperti itu, kita harus mengimani. Tapi kalau kita belum sudah menggunakan akal, kita jijik temen ya. Seperti itu. Padahal itu sahih. Itu sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Dan diketahui baru sekarang. Ternyata di sayap laler gue, siji penyakit, siji obat. Itu seperti itu. Ya, makanya ketika dalil itu sahih, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, pasti akan selaras dengan akal manusia. Itu. Ya, sekali lagi, akal itu yang benar tidaklah mungkin bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak mungkin bertentangan. Ketika bertentangan berarti akalnya yang tidak sehat atau dalilnya yang tidak sahih atau pemahaman terhadap dalil yang keliru. Gitu. Jadi semuanya akan selaras antara dalil dengan akal.
Kembali kepada pokok permasalahan tentang perbedaan hari raya ini sebenarnya terkait dengan masalah ini. Ya. Ada segolongan orang yang lebih mengedepankan akalnya dengan gampangnya membuang dalil yang jelas-jelas sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sedikit lagi ya, kita lihat cara Rasulullah menentukan bulan Dzulqa'dah. Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, ahillah. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 189. Kul, katakanlah, ya mawaqitu linnas, itu adalah tanda waktu bagi manusia, wal hajj, dan bagi pelaksanakan ibadah haji. Jadi yang menjadi patokan adalah hilal. Dan ini ditafsiri oleh Rasulullah dengan kalimat yang sudah sering kita bahas. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wansuku laha. Ya. Berpuasalah ini terkait bulan Ramadan, ya. Wa aftiru terkait hilal bulan Syawal, wansuku terkait hilal bulan Dzulhijjah apa Dzulqa'dah? Dzulqa'dah sekarang ini tanggal 30 Dzulqa'dah, ini salah ngetik berarti judulnya. Ya, itu ya. Ini. Dalil Qur'annya adalah mereka bertanya tentang ahillah, tentang hilal. Kul, kata Allah, katakanlah, ya mawaqitu linnasi wal hajj. Ini lanjutannya, ini tidak usah kita bahas. Yang kita bahas awal ayat ini. Mereka bertanya kalian tentang hilal. Apa itu hilal? Allah sudah menyampaikan dia adalah sebagai tanda waktu bagi kalian. Ya, bagi manusia. Tanda waktu awal bulan. Ya, khusus untuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 nanti akan menentukan kapan harus wukuf di Arafah, kapan harus melempar jumroh, kapan harus sa'i, tawaf dan sebagainya. Itu dihitung mulai tanggal 1 karena pelaksanaan ibadah haji adalah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 6 hari. Itu ibadah hajinya 6 hari. Makanya harus tentukan mulai sekarang. Kemarin tanggal 29 Dzulqa'dah. Ketika dilihat hilal kemarin maghrib kok belum tampak, makanya berarti bulan Dzulqa'dah hari ini belum masuk. Makanya bagaimana caranya? Ya seperti sabda Rasulullah, fa in ghamma ngalaikum fa'akmilus salasin. Itu. Ketika ghamma tidak terlihat, baik itu karena memang belum terlihat atau tertutup awan, maka genapkanlah bulan menjadi 30. Ini bulan Dzulqa'dah. Kemarin tanggal 29 bulan Dzulqa'dah. Ya. Pemerintah kita sudah menunjuk orang-orang, ada 90 orang, 90 titik untuk mengamati hilal. Ternyata mereka semuanya sepakat hilal itu belum terlihat. Paham gak? Sehingga pemerintah menentukan bahwasanya mati mas. Batu nentong dia. Kayaknya orang-orang ini lagi. Ya. Sehingga pemerintah menentukan bahwasanya 1 Dzulhijjah adalah besok hari Jumat. Ya, kalau kita hitung maka nanti hari Sabtu masuk tanggal 9 dan insya Allah kita niatkan untuk berpuasa, yaitu puasa Arafah. Itu. Karena memang demikian, ketika terjadi perbedaan ya antara
ormas, salah satu ormas dengan pemerintah, maka bagaimana? Ya, kita kembali kepada dalil. Gimana betul? Kembali kepada qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Ketika terjadi perbedaan di tengah masyarakat, bagaimana? Ya, Nabi SAW bersabda, sumu yaumata sumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudakhun. Berpuasalah kalian bulan Ramadan bersama orang-orang, bersama masyarakat, bareng-bareng maksudnya, aja dewek. Kemarin kita puasanya dewek ya. Anak sing mulai dinas itu paling ya. Kemarin udah ya satu ya ada akad ya. Itu. Padahal perintahnya seperti ini, sumu yaumata sumun. Berpuasalah kalian bareng-bareng dengan masyarakat, aja beda-beda. Waftiru yaumatuftirun, kamu Idul Fitri ya bareng. Wal adha yaumatudakhun, dan Idul Adha juga bareng. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita kadang-kadang nyong bareng-barengnya karo kae. Senengnya nyong bareng-barengnya karo kan repot gitu. Ada dua kelompok besar. Dan ini bagaimana caranya? Ya bagaimana ketika hal itu terjadi, maka kita kembali kepada dalil sekali lagi, bahwasanya ketika terjadi perselisihan antara dua kelompok ulama, ya kita kembalikan kepada pemerintah yang sah. Ketika pemerintah sudah memutuskan hari Ahad adalah Idul Adha, haram bagi kaum muslimin untuk mempunyai pilihan selain hari Ahad. Ini syariat harus kami sampaikan. Ketika mau mempunyai Idul Adha yang lain, ya silakan saja. Tapi secara syariat haram hukumnya. Paham gak? Makanya saya sampaikan ya, ketika sudah jelas dalil, walaupun menyendiri saya tidak akan goyah. Karena kita di dalam beragama ini benar-benar harus punya landasan yang kuat. Insyaallah taala ya, Allah meridai kita semuanya. Ya, semuanya berdasarkan dalil, semuanya berdasarkan pemahaman ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dari zaman dahulu sampai sekarang belum ada seorang pun ulama yang menyatakan menentukan Idul Adha, Idul Fitri dengan metode hisab. Belum ada sama sekali dari zaman dahulu kala. Sehingga kita cukup mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat, mengikuti ulama-ulama salaf yang solih, yang insya Allah mereka dijamin surga. Kalau kita hari ini sih ya nyembuh, tidak ada jaminan. Sehingga insya Allah taala ya, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita akan salat pada hari Ahad tanggal 10 Juli nggih, insyaallah di lapangan nggih Pak Karwe. Kira-kira orang becak banget ya, angger ora udan. Dan alhamdulillah sapinya 9, rombongan ke 10 baru dapat 4 biji. Masih ada lowongan 3 biji. Ya kalau mau 10 berarti digenapi 3 orang lagi, berarti sapinya 10. Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi Pak Camat? Ya, kempot, tapi alhamdulillah tidak berkurang. Ini keyakinan kita bahwasanya ketika kita niat ya insyaallah ada jalan. Gimana betul? Itu semuanya di dalam rangka persiapan kita untuk menghadap Allah Tabarok wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan semakin membuat kita yakin ya, membuat kita
tambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah tabarok wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.